Halo, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Untuk sedikit peringatan bagi kalian yang emang penasaran atau emang pengen tahu, silahkan lanjut nonton videonya sampai akhir. Tapi bagi kalian yang nganggep curhatanku ini nggak penting dan pengen ke tipsnya langsung, ya silahkan skip aja di menit ini ya. Daripada kalian menghambur-hamburkan kuota, ya kan? Oke, ayo langsung mulai pembahasannya. Jujur aku udah bahas high and low dan cruise lebih dari 1 tahun, pastinya bukan waktu yang sebentar dong. Dan bagi kalian subscriber lama pasti sadar kalau sebelumnya aku juga sempet nggak upload video selama beberapa minggu, bahkan bulan. Sampai akhirnya upload video lagi. Jadi di antara kalian pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa sih aku nggak upload video selama lebih dari 3 minggu atau bahkan 1 bulan lebih sampai beberapa kali. Alasannya adalah aku nggak sepenuhnya menikmati membuat konten di channel ini. Supaya nggak salah paham ya, selama ini ketika aku bikin video soal high and low ataupun cruise itu beneran niat kok. Aku nggak ngasal ngomong, bener-bener aku pikirin secara mateng. Aku nyari informasi dari berbagai sumber, baru aku bikin videonya. Nah, sebelum aku jelasin arti kalimatku tadi, aku mau sedikit cerita dulu. Kalau kalian cek videoku paling awal, itu ada 8 video. 2 video Naruto, 2 video Bleach, 2 video cruise, dan 2 video high and low. 8 video itu aku upload di tanggal yang sama, yaitu 8 November tahun 2020. Dan setelah beberapa hari, video yang viewsnya naik adalah video high and low dan juga cruise. Akhirnya aku putusin bahas kedua seri itu. Dan ini menjadi keputusan yang bisa dibilang salah satu kesalahan terbesarku, tapi ada baik dan buruknya. Baiknya adalah views dan subscriberku bertambah banyak dan tentunya juga menambah penghasilan. Dan kedua seri itu juga yang membuat nama Weekly ID lebih dikenal bahkan hingga sekarang. Dampak buruknya adalah seperti yang aku bilang di awal tadi, aku tidak sepenuhnya menikmati membuat konten di channel ini. Jadi aku terjebak di kedua seri itu dan susah banget buat ngebahas hal yang lain. Padahal aku juga ada unek-unek di seri yang lain. Dan ini bertentangan jauh dengan keinginanku ketika aku awal bikin channel di YouTube. Dimana aku mempunyai keinginan untuk membuat channel yang ngebahas banyak hal, terutama anime dan film seperti yang ada di deskripsi. Tapi yang namanya terlanjur kan ya, jadi aku yakin banget lebih dari 90% penontonku suka kalau aku bahas kedua seri tadi, apalagi dalam bentuk teori gitu kan. Buktinya adalah ketika aku upload video mengenai anime atau yang lain, itu yang nonton dikit banget. Dan karena pendirianku yang kurang teguh dan faktor penghasilan juga tentunya, akhirnya ya lanjut bahas high and low dan cross lagi. Iya, aku tahu ini juga merupakan salah satu dari algoritma YouTube. Makanya tadi aku bilang ini merupakan salah satu kesalahan terbesarku. Dan aku belakangan ini ngerasain perasaan gak nyaman itu lagi, makanya sempet 2 bulan gak upload. Ya selain karena ada kesibukan lain juga sih, kayaknya ada yang kurang gitu mau bahas high and low ataupun cruise. Padahal aku udah ada beberapa skrip yang jadi gitu, tapi nggak aku bikin videonya, ya karena masalah tadi. Dan makin kesini malah hal kayak gini tuh ngeganggu banget gitu loh. Aku jadi nggak pernah ngonten, nggak pernah ngeluarin unek-unekku ke kalian. Padahal secara pribadi aku butuh banget gitu temen diskusi. Karena di kehidupan nyata sendiri aku itu emang jarang banget bersosialisasi gitu. Mau ngobrol soal anime, cruise, atau high and low sama siapa coba kalau bukan sama kalian. Mengingat di lingkunganku itu ngomongin soal anime, cruise, ataupun high and low itu dianggap kayak anak kecil gitu loh. Padahal itu kan bukan sepenuhnya untuk anak kecil ya. Makanya bagi kalian yang nonton video ini, aku mau nyampein sesuatu kalau kedepannya mungkin channel ini menjadi channel yang gak hanya berfokus pada high and low dan cruise doang. Bodo amat lah sama algoritma YouTube. Dan aku belum ada niatan untuk ngebuat channel kedua apalagi ketiga. Selain karena waktunya kurang, aku ini kerjanya sendirian gitu. Selain itu juga ada kesibukan lain. Aku sendiri juga nggak mau channel Weekly ID cuma dikenal soal cruise atau high and low doang. Meskipun belum menemukan ciri khas sendiri, ya setidaknya aku bisa lebih menikmati membuat konten di channel ini gitu loh. Jadi ya maaf-maaf aja nih ya bagi kalian yang ngerasa kok channelnya bahasnya makin aneh-aneh dan jadi nggak jelas gitu. Ya mohon pengertiannya lah. Kemudian untuk tipsnya, bagi kalian yang udah menyimak dari tadi, ya setidaknya kalian udah ada gambaran lah bagaimana algoritma YouTube itu berjalan. Oke, jadi gini, YouTube itu memiliki algoritma di mana dia akan merekomendasikan video yang memiliki kaitan atau pembahasan atau sesuatu yang mirip dengan video tadi. Maksudnya gini, jadi ada video tentang masak-masak nih. Nah, video tersebut akan direkomendasikan ke video lain yang bertema masak-masak juga. Atau kayak kasusku, aku kan bikin video cruise dan high and low. Nah, video-videoku tadi akan direkomendasikan ke channel lain yang ngebahas soal cruise ataupun high and low. Nah, kemudian kenapa ketika aku yang bikin video soal high and low ataupun cruise tiba-tiba ngebuat video anime viewsnya jadi dikit?
dalam hal ini sebenarnya ada banyak faktor sih ya, tapi salah satunya ya karena audiensku sendiri itu nggak tertarik buat nonton itu. Mereka itu lebih tertarik untuk nonton video soal cruise ataupun soal high and low. Nah, dari dua perumpamaan tadi, aku mau ngasih tips bagi kalian yang mau terjun ke dalam dunia konten kreator. Buatlah channel di mana itu ngebahas satu hal yang akan menjadi ciri khas kalian ke depannya. Misal, kalian ingin membuat channel alur film nih. Awalnya, kalian ngebahasnya itu secara random. Ada film komedi, romance, horor, dan lain-lain. Nah, ternyata views yang naik itu ya film horor. Nah, kalian fokuslah di situ dulu. Toh kalau film horor kan udah banyak banget kan ya. Dan cakupan pembahasannya pun juga banyak. Sampai akhirnya ciri khas horor itu menempel di channel kalian. Nah, baru deh kalian kembangin konsep horor tadi sesuai keinginan kalian, entah bahas aktor horor terkenal lah, tempat syuting horor ataupun lainnya. Itu tadi adalah tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, yang ini sering banget aku kasih tahu ke orang lain, misal ada yang tanya gimana caranya jadi YouTuber. Jadi kalau kamu mau bikin YouTube yang ramai dan bagus, setidaknya harus memenuhi dua syarat tersebut. Syukur-syukur kalau kalian bisa memenuhi semuanya. Kalau kamu nggak bisa editing video, setidaknya sound dan pembawaanmu itu bagus. Kalau kamu nggak bisa bikin narasi atau pembawaan yang bagus, setidaknya video sama soundnya itu bagus. Ya kurang lebih gitulah. Dan ya semoga pembahasan dan curhatan di awal tadi memberikan manfaat bagi kalian. Dan oh ya, mohon maaf lahir dan batin juga apabila aku ada salah sama kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.